Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukrillah ala nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang dirahmati oleh Allah, Ustadz Salim Abdillah. Semoga sekeluarga sehat dan penuh keberkahan. Para pemirsa, Bapak Ibu sekalian, semoga sekeluarga penuh dengan rahmat Allah, sehat, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya rabbal alamin. Ustadz Salim, terima kasih. Jazakumullah khairan jazak. Malam hari ini bisa ikut bergabung untuk sharing bersama di kajian Ahad malam yang kami mulai sejak akhir Syawal, memanfaatkan waktu-waktu kita di saat pandemi Corona ini. Kalau malam hari ini kita undang khusus Ustadz Salim Abdillah. Bagaimana sih bahagia itu bisa kita raih dengan mudah dan murah? Kalau bahagia itu mahal, tentu bahagia itu hanya miliknya orang-orang yang punya duit saja. Padahal bahagia itu adalah milik kita bersama. Kasihan yang tidak punya uang tidak bisa bahagia kalau bahagia itu mahal. Beberapa minggu yang lalu saya dapat share-sharean, semoga ini benar, bahwa peringkat kebiasaan umur panjang itu selama ini kan banyak ditentukan oleh beberapa aktivitas, terutama olahraga, makanan sehat, dan lain sebagainya. Mengapa kita ini butuh umur panjang? Kata Nabi dalam potongan hadis Tirmidzi itu, man tola umuruhu wa hasuna amaluhu. Kita berharap umur panjang itu adalah seperti ilustrasi yang digambarkan oleh Rasulullah. Panjang umurnya, juga kebaikan-kebaikannya menyertai dalam kehidupannya itu. Tentu tidak ada artinya kalau umur panjang, tapi tidak disandingi dengan amal-amal perbuatan yang penuh dengan kebajikan itu. Nah, kita berharap begitu. Sehingga dalam peringkat 8 itulah, maka rutin olahraga itu di peringkat yang terendah, di peringkat yang ke-8, bukan peringkat yang pertama. Peringkat yang kedua adalah makan ikan 2 kali selama seminggu. Yang dimaksud itu bukan ikan tahu, ikan tempe, ikan lento, ikan bakwan, bukan itu. Yakni ikan laut, mungkin ikan sungai atau ikan tambak. Yang nomor 6 itu adalah makan biji-bijian 3 kali seminggu. Yakni biji-bijian itu sangat kaya dengan protein. Yang peringkat 5 itu minum yang cukup air setiap hari. Ini ada dokter kita, dokter paru lagi ini, yang sangat dibutuhkan di saat pandemi, yakni Dokter Yusuf. Fakultas Kedokteran Unmu Surabaya ini. Nah, peringkat keempat itu adalah makan telur. Malah di sini disarankan yang tiap hari. Juara ketiga itu 80% makanan penuh gizi. Juara kedua, supaya imunnya itu bagus di saat pandemi ini, tidur atau istirahatnya cukup minimal 6 jam. Baru juara 1, orang yang bisa umur panjang dan bermanfaat tentunya kalau kita sebagai seorang muslim, adalah mereka yang hidupnya bahagia. Ustadz Salim nanti akan menjelaskan lebih banyak bahagia itu apa sih. Kalau dalam terminologi sederhana itu, bahagia itu adalah orang yang bisa bergembira, yang bisa senang, yang moodnya itu selalu damai, tentram. Sederhana sekali bahagia itu.
Bagaimana mungkin dia bisa bahagia kalau dia pelit? Tandanya orang tidak bahagia itu dia pelit itu. Bagaimana dia bahagia kalau dia tidak bisa tersenyum dengan orang lain? Bagaimana dia bahagia kalau dia itu tidak bisa membantu orang lain? Tangannya kedua-duanya dimasukkan di sakunya, meskipun tidak punya saku dia. Bagaimana dia bahagia kalau dia tidak peduli kepada orang lain? Tapi tidak ada bagaimana dia bahagia kalau dia punya utang. Nah, kalau pebisnis seperti saya, kalau tidak punya utang untuk mengembangkan perluasan usaha, ya tidak, selama utang masih bisa direncanakan untuk bisa dibayar. Kecuali kalau gali lubang, tutup lubang, nah itulah tanda-tandanya orang yang tidak bisa bahagia. Ayat-ayat Al-Quran hampir pakar-pakar saya teliti itu bahagia itu ya muflih. Wa idza qudiyatis sholatu fantasiru fil ardh wabtaghu min fadlillahi wa dzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Kalau setelah sholat bertebarlah di muka bumi, wabtaghi min fadlillah, carilah fasilitas-fasilitas yang sudah Allah munculkan di permukaan bumi ini. Wa dzkurullah. Wadhikurullah itu ada yang menerjemahkan tetap harus dengan berzikir, membaca tahmid, tahlil, dan lain sebagainya, istighfar. Ada wadhikurullah itu diartikan yang lebih luas, selama mengais di muka bumi ini tetap lihat halal haram, lihat hakmu atau hak orang lain, tetap sunnatullah-nya diperhatikan, supaya di situ mendapatkan keuntungan. Keuntungan itu hampir semuanya mengartikan bahagia. Bahagia itu punya irisan dengan memaafkan, bahagia itu punya irisan dengan syukur, bahagia itu punya irisan dengan tabah, bahagia itu punya irisan dengan sabar. Hal sekecil apapun, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, marilah kita syukuri. Itu tandanya kita bahagia. Karena masih ada orang yang tidak mendapatkan seperti yang kita dapatkan. Bahwa kita masih banyak yang kita lihat. Marilah kita tetap sabar menerima apapun cobaan, lebih-lebih dalam kondisi pandemi ini, karena masih banyak orang-orang yang mendapatkan cobaan, sekeluarga habis ditimpa COVID ini. Marilah kita memaafkan kepada yang lain. Karena dengan memaafkan itu kita mengklirkan diri kita. Tidak ada masalah dalam diri kita. Kalau sudah tidak ada masalah dalam diri kita, apapun yang kita lakukan membawa kemanfaatan, membawa ketentraman, membawa kedamaian. Dan insya Allah membawa tempat kita di sisi Allah, di dunia maupun di akhirat. Cukup sekian dulu Ustaz Hasan. Monggo selebihnya Ustaz Salim Afillah. Alhamdulillahi haqqa hamdih, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa la na'budu illa iyyahu wa natawakkalu alaih. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil hadza wa ba'di. Hadratul Afadil yang kami muliakan, para ulama, para sepuh, para kiai, para asatid, para ustadzat, guru-guru umat, wabil khusus Ayahanda Dr. Muhammad Sultan Amin, beserta seluruh jajaran dan dekan-dekan panitia kesemuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Barakallahu fikum. Puji syukur kehadirat Allah atas limpahan karunia-Nya. Pada kesempatan malam hari ini Allah menghimpun kita di dalam majelis ilmu. Meskipun hanya secara daring, secara online, mudah-mudahan tidak mengurangi semua keutamaan bermajelis ilmu yang bisa kita raih dari sisi Allah. Mudah-mudahan setiap langkah kita hari ini menjadi
pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Dan mudah-mudahan duduk kita semua termasuk taman di antara taman-taman surga, tempat Allah mencurah-curahkan rahmat-Nya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita, dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kehidupan kita di dunia, hampir semua orang mengidam-idamkan kebahagiaan. Mereka menjadikan kebahagiaan sebagai salah satu tujuan di dalam kehidupan. Mereka memimpikan bentuk-bentuk kebahagiaan sesuai dengan pemahaman, sesuai dengan cita-cita, sesuai dengan keinginan-keinginan yang ada di dalam hati mereka. Maka kadang-kadang justru kebahagiaan ini luput dinikmati karena hanya terus dikejar. Sering kebahagiaan itu justru menjadi sesuatu yang sangat nisbi, sangat relatif dalam kehidupan kita. Kalau kita menjadi seorang pendaki gunung, maka orang yang mendaki gunung itu merasakan kesulitan, kesusahan, kepayahan, kadang-kadang terperosok, jatuh, kadang-kadang kehabisan bekal, kadang-kadang tersesat jalan, kadang-kadang kehabisan air, kadang-kadang menemukan berbagai rintangan di perjalanannya menuju ke puncak. Tetapi yang aneh adalah ketika sudah sampai di puncak, semua kesulitan, kepayahan, dan kesusahan tadi justru menjadi sesuatu yang menyempurnakan kebahagiaan sampai di puncak tersebut. Kalau perjalanannya lancar-lancar saja, datar-datar saja, tidak ada kesulitan, tidak ada tantangan, tidak ada hal-hal yang kemudian membuat kita merasakan susah dan sulit, maka justru kebahagiaannya juga terasa biasa-biasa saja. Perbandingannya antara orang yang betul-betul mendaki gunung dari bawah dengan segala kesulitannya tadi, lalu mencapai puncak, kebahagiaannya sangat berbeda dengan orang yang mungkin diantar dengan sebuah helikopter langsung ke puncak dan diturunkan di sana. Maka bahagia ini satu konsep yang cukup merepotkan di dalam kehidupan kita. Kalau dia dijadikan tujuan, kita kadang jadi terlewat menikmatinya sepanjang perjalanan. Padahal di perjalanan itu juga bisa ada kebahagiaan. Tapi karena dia sudah dijadikan sebagai tujuan, maka ya dia diluput dinikmati di sepanjang perjalanan. Kalau dia menjadi sesuatu yang diutamakan, maka kadang-kadang justru dia semakin sulit, seperti kita mengejar bayang-bayang. Adapun seperti yang dikatakan Al-Imam Asy-Syafi'i dan dikutip oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ketika kemudian yang kita tuju adalah sesuatu yang lebih jelas, maka kebahagiaan itu seperti bayang-bayang. Dia tidak punya pilihan selain mengikuti kita kemana arah yang kita tuju. Kebahagiaan itu adalah makmum yang baik, tetapi kebahagiaan itu adalah buruan yang sulit ditangkap. Nah, ini ngomong tentang kebahagiaan, ya, tidak ada ujungnya bagi kita semua untuk kemudian mensifatinya menjadi sesuatu yang nyata di dalam kehidupan. Maka Islam menawarkan konsep-konsep yang lebih jelas di dalam menjalani kehidupan ini. Konsep pertama misalnya adalah ridho. Ridho itu sesuatu yang akan membuat kita merasakan segalanya yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala adalah baik. Dan kalau dia baik, maka dia membahagiakan bagi kita. Siapa yang ridho dengan ketentuan Allah, dia menjadi orang yang paling bahagia. Siapa yang ridho dengan pembagian Allah, maka dia menjadi orang yang paling kaya. Dan siapa yang ridho dengan aturan-aturan Allah, maka hidupnya menjadi yang sangat tertata.
Karena ketentuan Allah Subhanahu wa taala bagi setiap hambanya itu maktub, telah dia tulis. Kewajiban manusia adalah menikmati skenario kehidupan yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Maka ridha pada ketetapan Allah, ridha kepada takdir Allah itu akan menjadi sumber kebahagiaan yang paling utama bagi kita semua. Ya, orang bahagia berarti di sini adalah karena dia ridha kepada apa yang telah ditetapkan Allah baginya. Dalam peringkat indeks kebahagiaan, konon orang Indonesia itu cukup tinggi indeks kebahagiaannya. Mungkin salah satunya karena orang Indonesia itu ridho kepada ketentuan Allah. Di antara tandanya mereka ridho kepada ketentuan Allah itu, di Indonesia ada kata-kata untungnya. Kalau orang mengalami kecelakaan, maka dia mengatakan untungnya cuma lecet. Kalau dia mengalami kecelakaan yang lukanya cukup berarti, maka dia juga untungnya masih diberikan keselamatan. Ya cuma dirawat di rumah sakit. Atau kalau kendaraannya yang rusak parah, untungnya cuma motornya yang rusak. Untungnya cuma mobilnya yang perlu masuk bengkel. Semuanya disikapi dengan untungnya. Ini bagian dari kebahagiaan. Ketika kita ridha dengan semua ketetapan, ridha dengan semua hal yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seseorang ridha dengan apa yang ditetapkan Allah, apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia menjadi insan yang berbahagia. Ada kisah tentang seorang bapak yang menjadi budak ya di sebuah negeri. Ketika kawan-kawannya di hari Jumat diberikan libur, kawan-kawannya ini memilih untuk mengisi hari Jumatnya dengan bersenang-senang karena dia pikir hari Sabtu sampai hari Kamis mereka telah bekerja keras. Tetapi si budak ini berpikir lain. Hari Jumat dia gunakan untuk pergi ke pasar kemudian bekerja. Dimulai dari kuli angkut, lama-kelamaan dia menjadi seorang pedagang. Tapi pedagang yang hanya beroperasi di hari Jumat. Yang hanya bekerja di hari Jumat sesuai hari liburnya. Tapi semakin maju, semakin banyak orang yang percaya kepadanya, nilai transaksinya semakin besar, untungnya semakin berlipat. Satu saat dia menghadap kepada tuannya. Tuan, kalau saya bisa membayar sejumlah sekian, apakah Tuan mengizinkan saya untuk menjadi seorang yang merdeka dengan membayar tebusan? Meskipun dulu saya bukan mukatab, bukan budak yang terikat perjanjian, kalau bisa membayar sekian maka saya akan bebas. Tapi saya mengajukan proposal ingin membebaskan diri saya dari Tuhan. Oh, tentu saja, kata tuannya. Kalau kamu bisa membayar sekian-sekian, tentu kamu akan aku bebaskan. Kemudian dia bekerja makin keras, dan jumlah uang yang dikumpulkan, dia serahkan kepada Tuhan. Ini Tuan, saya membeli diri saya sendiri agar saya menjadi orang yang merdeka. Tuannya mengatakan, Masya Allah, kamu hebat sekali. Ini saya ambil separuh saja, yang separuh itu untukmu, bekal hidupmu sendiri. Maka orang ini kemudian bebas merdeka karena cita-citanya yang paling besar bukan cuma merdeka dalam hidup, tapi merdeka dalam mati. Merdeka di dalam menyerahkan kehidupannya kepada Allah Subhanahu wa taala, hidupnya dan matinya untuk Allah Subhanahu wa taala, dan dia ingin memilih kematian dengan nilai tertinggi di sisi Allah, yaitu kesyahidan di jalan Allah. Maka orang ini kemudian menikah. Dari pernikahan lahirlah seorang anak, dan tidak lama kemudian istrinya meninggal. Dia besarkan sendiri anaknya ya, sambil terus bekerja. Dan satu hari dia mengatakan kepada anaknya, "Nak, kita hendak kelak menyerahkan hidup kita kepada Allah. Bapak dulu seorang budak, seorang yang tidak merdeka, sekarang Bapak ingin menjadi orang yang merdeka seutuhnya." Dan ciri orang merdeka seutuhnya ini memang adalah untuk menyerahkan hidup kita kepada Allah dengan nilai setinggi-tingginya di sisi Allah, yaitu syahid gugur di jalan Allah. Maka
Si bapak dan si anak ini kemudian pergi ke pasar dan membeli seekor kuda terbaik. Kata si bapak kepada si anak, "Nak, ini kuda terbaik karena kelak kita akan berjuang di jalan Allah, berperang di jalan Allah dengan kuda terbaik untuk memasrahkan hidup kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengantarkan ruh kita ke haribaan Allah Subhanahu wa taala." Jadi dia tanamkan kepada anaknya semangat untuk berjuang di jalan Allah dan mencita-citakan kematian syahadah, kematian berupa kesyahidan di jalan Allah. Tetangga-tetangganya mencibir, orang miskin nggak tahu diri, beli kuda harganya mahal, gitu ya. Buat apa kuda sebagus itu? Kalian ini orang miskin, gitu ya. Si bapak berkata kepada si anak, "Nak, jangan dengarkan kata orang, tetaplah yakin kepada Allah. Allah pasti akan mengabulkan cita-cita yang baik dari hati hambanya." Maka kemudian si bapak ini bersama si anak memelihara kudanya dengan baik, diberi makanan terbaik, minuman terbaik, diberikan dedak-dedak terbaik, ya, dimandikan dengan rajin, bersih. Beberapa hari kemudian ternyata kandang mereka kosong, kuda ini ternyata lepas, pergi entah kemana. Lalu tetangga-tetangga semakin ramai di dalam, mencibir, rasain kemarin gegayaan beli kuda mahal-mahal, hilang kan sekarang kan, rasain gitu kan. Nah, si bapak berkata kepada si anak sambil tersenyum dengan keridhaan, "Kita tidak tahu, Nak, segala yang diatur Allah itu nikmat atau musibah, asalkan kita bersangka baik kepada Allah, maka pasti akan menjadi kebaikan bagi kita." Sabar mereka, beberapa hari kemudian ternyata kandang kuda mereka justru dipenuhi banyak kuda, hampir 40-an ekor. Loh, dari mana kuda-kuda ini? Ternyata kuda yang mereka beli kemarin adalah pemimpin dari kawanan kuda di padang rumput yang tidak terlalu jauh dari rumah mereka, sehingga ketika dia mendapatkan pelayanan yang baik di rumah tersebut, ya kuda ini pergi ke padang rumput, ngajak teman-temannya datang. Jadi sekarang dia bukan cuma punya 1 ekor kuda, 40 kuda. Tetangga-tetangganya mengatakan, "Waduh, beruntung sekali Anda ini," gitu ya. Ternyata kudanya kemarin itu, yang hilang itu pergi untuk manggil teman-temannya supaya datang ke sini. Si bapak mengatakan kepada si anak, "Nak, pokoknya kita ridho kepada ketentuan Allah. Ini kita nggak tahu nikmat atau musibah, yang penting kita harus selalu bersangka baik kepada Allah." Tidak lama kemudian si bapak dan si anak ini ya membagikan dan mulai juga menjual sebagian kuda-kudanya, tentu dengan dibekali dengan pelatihan tentang tata cara merawat kuda sebaik-baiknya. Mereka tidak ingin kuda yang didapat dengan sangat agung ini ya akhirnya ditelantarkan oleh orang. Jadi betul-betul mereka berpesan kepada orang yang akan merawat kuda-kuda mereka ini untuk diperlakukan dengan sebaik-baiknya. Nah, satu waktu si anak ini berlatih naik kuda. Ketika dia berlatih naik kuda, ternyata di satu saat ketika kudanya terkejut, ya dia meringkik keras, kemudian jatuh, terbantinglah si anak sehingga kakinya patah. Tetangga-tetangganya kemudian datang lagi dan berkomentar, "Aduh, daripada punya kuda tapi anaknya kakinya patah, mending nggak usah punya kuda, kakinya anaknya aman-aman," gitu ya. Nah, si bapak mengatakan kepada si anak, "Nak, ridho kepada ketentuan Allah, Nak. Kamu ditakdirkan Allah untuk patah kaki, tapi yang penting kita bersangka baik kepada Allah, maka insya Allah hasilnya akan kebaikan." Ternyata tidak lama kemudian ada hulu balang istana datang, kemudian merekrut pemuda-pemuda di desa tersebut untuk berperang dengan kerajaan tetangga. Sang bapak berbisik kepada si anak, "Nak, ini kita diajak berperang sesama muslim, perang saudara antar sesama muslim. Kita berlindung kepada Allah, jangan sampai kita terlibat menumpahkan darah sama muslim. Dah, Nak, sekarang kita berdoa, mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari yang konyol seperti ini." Nah, ternyata begitu sampai di tempat itu, hulu balang utusan istana melihat anak muda ini. "Loh, ini masih muda?" "Iya." "Tapi kakinya patah?" "Iya." "Kenapa kakinya patah?" "Oh, kemarin begini-begini." "Aduh, sayang sekali. Karena kakinya patah, saya coret dari daftar rekrutmen tentara." Nah, ternyata tetangga-tetangga semuanya anaknya yang sehat-sehat itu terbawa oleh pasukan rekrutmen tadi. Si
anak muda ini karena patah kakinya anak si bapak tadi tidak ikut. Maka tetangga-tetangga datang kembali dan mengucapkan, aduh, untung ya kamu kakinya patah jadi nggak ikut. Waduh, anak kami sama ikut semua itu ke rekrutmen. Jangan-jangan nanti gimana-gimana mereka. Kata si bapak kepada si anak, nak, tetap senantiasa bagaimana kita harus bersangka baik kepada Allah. Kalau kita bersangka baik kepada Allah, maka segalanya akan menjadi baik. Ini sudah ketentuan Allah, kita itu. Nah, jadi ternyata pemuda-pemuda desa tersebut akhirnya tewas di medan peperangan. Sementara si bapak dan si anak ini, ya anak ini pulih sehat, menjadi pemuda yang kuat dan gagah dan menjadi satu-satunya pemuda di kampung tersebut sampai kemudian tiba waktu di mana terjadi penyerbuan pasukan Mongol. Si bapak dan si anak akhirnya kemudian bergerak ke garis depan. Mereka merekrut kawan-kawannya, rekan-rekannya untuk bergabung berjihad fi sabilillah menghadang penyerbuan pasukan Mongol. Qadarullah wa masya fa'al. Sang bapak ini nanti gugur fi sabilillah dalam pertempuran melawan pasukan Mongol. Kemudian sang anak ini ditawan sebagai budak. Ketika kemudian ditawan sebagai budak, dia diperjualbelikan sampai akhirnya terakhir dia berada di Mesir menjadi budak seorang Sultan Ayyubiyah, keturunan Salahuddin Al-Ayyubi. Dari tuannya dia belajar ilmu tata negara, ilmu mengatur pemerintahan, ya. Akhirnya kemudian kelak, ya, budak ini anak laki-laki dari bapak yang bercita-cita tinggi dan selalu ridha kepada takdir Allah ini menjadi seorang sultan namanya Al-Mansur Saifuddin Kalaun. Jadi ada satu hikmah besar dari seorang yang selalu ridha kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini senantiasa tahu bahwa yang mengatur hidup kita ini Allah. Kalau Allah yang mengatur hidup kita, maka kita aman. Karena Allah itu maha tahu, tidak pernah bodoh. Allah itu maha benar, tidak pernah keliru. Allah itu maha adil, tidak pernah zalim. Allah itu maha bijaksana, tidak pernah sembarangan. Maka semua yang kita alami dalam kehidupan ini pastilah adalah takdir terbaik bagi kita pada saat ini. Bahwa kita belum merasakannya sebagai hal yang baik, itu hanya soal waktu. Karena memang hikmah tidak selalu muncul di awal. Hikmah baru kita ketahui setelah berjalan beberapa waktu. Tapi ridho kepada segala ketentuan Allah, karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha tahu. Mustahil Allah nggak tahu kita keadaannya seperti ini. Karena Allah itu maha benar. Nggak ada takdir Allah kok keliru. Ya ini sudah pasti benar. Karena yang ngatur adalah zat yang maha benar. Dan adil. Allah itu zat yang maha adil, tidak pernah zalim. Semua yang ditakdirkannya untuk kita adalah dalam keadilan. Dalam prinsip keadilannya Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya bahwa Allah itu maha bijaksana. Jadi pastilah ini tidak sia-sia. Pastilah ini ada maknanya. Pastilah ini ada hikmahnya. Jadi ini basic pertama dari orang yang bahagia itu ya karena kita ridho kepada ketentuan-ketentuan Allah, kepada ketetapan-ketetapan Allah atas kita. Ini ridho yang akan menjadi pintu kebahagiaan. Ridho yang kedua adalah ridho kepada pembagiannya Allah. Pembagiannya Allah Subhanahu wa taala. Kita dilahirkan dalam keluarga ini tidak milih. Kita diciptakan Allah dengan tinggi badan sekian, berat badan sekian, warna kulit seperti ini, rambut seperti ini, ya. Kemudian diberikan oleh Allah rizki yang semacam ini, diberikan oleh Allah keluarga, istri, anak semacam ini. Semuanya pembagiannya Allah. Dan pembagiannya Allah itu kalau kita ridha pada pembagian Allah, kita akan merasa menjadi insan yang paling kaya. Ya, pembagian Allah Subhanahu wa taala itu adil. Rizki Allah itu sudah dituliskan olehnya. Bagi kita dibagikan dengan sebaik-baiknya. Karena Allah adalah Ar-Razzaq yang maha pemberi rezeki. Karena adalah dia Al-Wahhab, zat yang maha dermawan. Karena dia adalah Al-Karim, zat yang senantiasa memberi. Yang mulia karena pemberiannya. Dan dia adalah Al-Wasi, yang maha luas karunia-Nya. Maka Allah Subhanahu wa taala kalau kita mau ridha kepada pembagiannya, Allah sebenarnya sudah menjamin. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada yang melata di atas bumi melainkan Allah Subhanahu wa taala menjamin rizkinya. Jadi
manusia itu penyakitnya yang membuat dia tidak bahagia itu sebenarnya satu, mengkhawatirkan apa yang sudah dijamin. Tetapi kadang lupa, lalai dari hal-hal yang belum dijamin. Mengkhawatirkan hal-hal yang sudah dijamin, tetapi lalai, alpa dari hal-hal yang belum dijamin. Kalau yang sudah dijamin, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada yang melata di atas bumi melainkan Allah Subhanahu wa taala yang menjamin rezekinya. Yang belum dijamin, am hasibatum an tadkhulul jannah. Apakah kamu merasa pasti bahwa kamu pasti akan masuk surga? Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah belum menguji, padahal Allah belum memberikan bala yang akan kemudian mengungkap siapakah yang imannya benar, siapakah yang imannya dusta. Ini yang belum dijamin. Tetapi kebanyakan manusia justru mengkhawatirkan yang sudah dijamin, melalaikan yang belum dijamin. Kalau kita mau menjadi orang yang bahagia, ridho pada pembagian Allah, maka jadilah orang yang tenang, tentram pada hal-hal yang sudah dijamin oleh Allah, semisal rezeki ini tadi. Dan mari kalau mau khawatir, khawatirkan saja hal-hal yang belum dijamin oleh Allah. Contoh yang belum dijamin ya tadi, am hasibatum an tadkhulul jannah. Apakah kamu mengira bahwa kamu pasti akan masuk surga? Ini hal yang belum dijamin, ya. Jadi kalau kita mau jadi manusia yang benar, manusia yang bahagia tadi, ya pindahkan kekhawatiran kita dari hal-hal yang sudah dijamin menuju ke hal-hal yang belum dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dengan begitu kita tahu rezeki itu bukan soal gaji, apalagi angka-angkanya. Banyak orang yang gajinya besar, nyatanya rezekinya kecil karena sudah dibatasi oleh Allah. Dan betapa banyak orang yang gajinya kecil, ternyata rezekinya juga kecil. Ada juga yang rezekinya besar, tidak peduli berapapun gajinya. Masya Allah. Gitu ya. Saya sering menceritakan kisah ini sebagai satu ilustrasi, ya, untuk kita memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha adil dalam mengatur rizki. Sehingga mengapa kita tidak perlu khawatir tentang soal rizki ini? Karena Allah zat yang membaginya adalah zat yang maha luas karunia-Nya, zat yang maha agung, maha mulia, maha perkasa, maha bijaksana. Satu saat di tahun 2008 kalau tidak salah, saya naik pesawat, ketepatan tidak kebagian kursi kelas ekonomi, ya terpaksa kelas bisnis gitu ya. Duduk berdampingan dengan seorang bapak di usia 50-an akhir gitu ya. Itu karena di kelas bisnis gitu ya. Kelas bisnis itu kalau kita di maskapai kebanggaan kita itu maskapai Indonesia Raya tercinta ya, yang semata wayang disayang-sayang tapi banyak utang negeri kita ini, ya maskapai kita juga begitu. Itu ya alhamdulillah ya mengurangi ujian, karena kalau di kelas bisnis itu nggak ketemu pramugari, ketemunya ya budinya pramugari ya, yang senior-seniornya. Duduk di sebelah saya bapak-bapak usia 50-an akhir, ketika diberikan hidangan ya, kalau hidangan di kelas bisnis ya biasa ada banyak pilihan itu ya, kemudian dalam satu nampan yang cukup besar itu ada piring-piring kecil tempat hidangan-hidangan kecil yang kemudian semuanya samploan ya, bahasa kita itu enak dimakan sekali telan. Ketika saya yang orang desa yang kalau makan ya adanya enak sama enak banget gitu ya, demenake memakannya. Bapak-bapak di sebelah saya itu memegang gelas berisi air putih dan memandang saya dengan pandangan senewan. Akhirnya saya bertanya dulu, Bapak mboten dahar Pak, kok tidak makan Pak? Nasib pede gitu. Kata dia, nasib pundi Pak? Saya waktu muda itu pengen makan enak, nggak mampu beli deh. Sekarang ada uangnya tapi kadang-kadang nggak boleh sama dokter loh. Nggak boleh gimana Pak? Mau makan manis, kata dokter jangan Pak diabetesnya. Mau makan asin, kata dokter jangan Pak hipertensinya. Mau makan gurih, kata dokter jangan Pak kolesterolnya. Bahkan mau makan kacang saja, kata dokter jangan Pak asam uratnya. Itu. Masya Allah. Selidik punya selidik, nanti
dari obrolan saya tahu bahwa beliau ternyata adalah seorang direktur utama sebuah BUMN. Waktu itu gajinya ya antara sekitar 200 juta per bulan. Jadi beliau punya gaji kira-kira 200 juta per bulan. Tapi tidak boleh makan manis, tidak boleh makan asin, tidak boleh makan gurih, tidak boleh makan kacang. Itu yang beliau. Jadi ya 200 juta itu kan angka saja. Rezekinya ya mungkin beda dengan penjenengan yang bebas makan apa saja gitu ya. Beliau sangat terbatas. Oke, saya godain, saya bercanda. Loh, Bapak ini gimana, Wong? Hasil penelitian terbaru itu, kacang itu menurunkan asam urat, Pak. Loh, menurunkan gimana, Dek? Betul-betul turun, Pak. Mosok, setahu saya kacang malah menaikkan. Menurunkan, Pak. Menurunkan gimana? Dari perut turun ke kaki. Itu asam uratnya jadi kambuh gitu. Oh, sampean itu ya. Terus dia bercanda, ngobrol-ngobrol makin akrab. Terus saya sampaikan kepada beliau, iya loh, jadi Bapak ini loh, gajinya 200 juta per bulan, nanti umur 60 pensiun, habis pensiun nanti masih dapat penghasilan sana-sini, sampai kemudian numpuk uangnya di deposito bisa sampai minimal sekian triliun. Gitu. Oh, amin deh, amin. Tapi besok paginya wafat, Pak. Kok doanya jelek, bukan doa umpama, terus sudah membanting tulang sampai linu-linu, memeras keringat sampai kering, tapi terkumpul begitu banyak uang yang merupakan hasil kerja Bapak. Terus besok paginya wafat, itu rezekinya siapa, Pak? Bukan rezeki saya deh, ya bukan mau Bapak wafat. Apakah rezekinya anak cucu saya? Bisa jadi, kalau mereka adalah ahli waris, mungkin menikmati sebagian. Tapi juga Allah itu tidak kekurangan cara untuk menyampaikan apa yang sudah Bapak peroleh melalui pekerjaan Bapak itu kepada orang-orang yang sudah tertulis di Lauhil Mahfuz dengan berbagai macam cara. Allah tidak kekurangan cara. Bahkan itu mungkin ke musuh bisnisnya Bapak itu dapat bagian. Gitu ya, Dik. Iya. Makanya Pak, kalau bisa punya harta itu jangan ditinggal di dunia. Kalau bisa dibawa mati. Ini beda ini, Dik. Beda gimana? Kalau menurut ustaz-ustaz yang lain itu harta nggak bisa dibawa mati, Dik. Ya, enggak apa-apa, Pak. Ini pemahaman saya saja. Kalau saya, harta itu ya harus dibawa mati, jangan ditinggal di dunia. Kalau ditinggal di dunia dalam bentuk tabungan, dalam bentuk tanah, dalam bentuk rumah, semuanya itu ya nanti cuma rebutannya anak cucu. Atau malah lepas ke orang lain. Tidak pernah bermanfaat bagi kita. Loh, kalau begitu, kalau dibawa mati itu gimana caranya? Titip-titipan saja, Pak. Loh, maksudnya gimana? Titip anak yatim, titip fakir miskin, ya, titip masjid, titip madrasah, titip panti asuhan, titip jalan, titip segala kemanfaatan untuk orang. Itu dititipkan saja di situ. Loh, maksudnya titip itu sedekah, iya. Loh, bukannya kalau sedekah itu ngasih. Ya, kalau saya iman-iman, Pak, wong nyarinya susah kok dikasihkan. Kalau saya titip, loh. Titip gimana? Bedanya titip sama ngasih loh. Titip itu kan nanti bisa ditagih, bisa diambil. Ngambilnya kapan? Ya nanti kalau sudah ketemu yang dititipi. Yang dititipi siapa tuh? Hakikatnya yang dititipi adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena semua milik Allah, kembali kepada Allah, tapi juga Allah berkenan untuk dititipi. Berkenan untuk dipinjemi sehingga nanti kita akan mengambil kembali di sisi Allah berlipat-lipat. Masya Allah. Jadi kita bisa akadnya kalau mungkin kan jangan ngasih tetapi titip ya kepada yang memerlukan tersebut. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah ya, kalau kita mentafakuri rezeki kita itu makanan yang lezat, harganya mahal, ya di restoran ternama, reviewnya Michelin bintang 3+++, ya kalau di Perancis yang di Paris itu terkenal ada Chef Dudonyong. Kalau kita mau makan di restorannya dia, raciannya dia, kita harus reservasi berbulan-bulan sebelumnya dengan harga yang sangat mahal. Ya. Tapi ketika kita sudah sampai di situ, sudah waktunya untuk makan, ya nikmatnya makan itu Allah yang bagi-bagi. Kadang-kadang Allah cabut nikmatnya makan tanpa hitungan. Gampang sekali, mudah sekali bagi Allah mencabut nikmat makan, meskipun sudah beli makanan terlezat di rumah makan terbaik, dengan harga termahal. Allah mau mencabut nikmat makan, gampang. Sariawan tumbuhin. Gampang. Sakit gigi dibikin kumat. Gampang. Itu ya, pencernaan lagi nggak beres.
Banyak sekali caranya bagi Allah untuk mencabut nikmat makan tersebut. Sekarang kalau kita perhatikan, ya itulah makanan. Ya makanan itu paling enak, lauknya namanya rasa lapar. Makanya ya, makanan yang lezat, harganya mahal, ya di restoran ternama itu bisa kalah nikmat karena Allah yang membagi, bisa kalah nikmat dengan seorang petani mungkin di pojok kabupaten Sidoarjo atau kabupaten Lamongan, ya pedalaman, ya cangkul dari jam 7 pagi sampai jam 10 siang gitu ya. Habis mencangkul, istrinya datang bawa cerek isinya teh panas, wangi, sepet, legi, kental, ya kata orang Jawa. Kemudian dia juga bawa wadah berisi nasi ketan ditaburi parutan kelapa. Masya Allah, habis mencangkul minum teh panas geleget, nikmat sekali. Makan nasi ketan ditaburi parutan kelapa, itu masya Allah nikmatnya setelah bekerja. Karena memang ya nikmat makan Allah yang bagi, bukan kita yang menentukan. Itulah rezeki gitu ya. Sama dengan di Dubai itu ada sebuah hotel yang level servisnya disebut sebagai bintang 7. Itu satu malam kalau nginep di situ itu ya sekitar 350 juta rupiah satu malam nginep di situ gitu ya. Pelayanannya seperti level emir, ya level raja gitu di sana. Ya apakah kemudian tidur di situ di ranjangnya yang empuk itu pasti akan nyenyak tidurnya? Ya belum tentu. Kalau saya disuruh tidur di situ pasti tidak nyenyak ya. Kenapa kok tidak nyenyak? Mikir bayarnya. Kalau digratiskan juga pasti mikir kok ini tidak dikasih mentahnya saja. Subhanallah. Tetapi kadang-kadang kita melihat anak pemulung, ya bantalnya kayu, alasnya kardus, selimutnya koran, tetapi masya Allah nyenyak sekali tidurnya. Jadi nikmat tidur pun ya Allah yang bagi-bagi. Bikin tidur itu terasa nyenyak, terasa nikmat, ya rasa ngantuknya, bukan yang lain, gitu ya. Jadi masya Allah tabaraka rahman, soal rezeki itu betul-betul memakai menjadi kebaikan dalam diri kita. Kalau kita mau ridho pada pembagiannya Allah, maka menjadi kenikmatan yang luar biasa. Ada seorang kawan guru ngaji, Utun ya, ini tuh menceritakan kepada teman-teman bahwa betul-betul yang namanya rezeki itu soal rasa, karena dia dari pembagiannya Gusti Allah. Maka jangan terbuai oleh berapa gajinya. Tadi ada yang gajinya 200 juta tapi tidak boleh makan manis, gurih, asin, kacang, gitu ya. Tapi ini ada teman saya ya, tidak pernah menentukan bayaran, ngajar ngaji keliling ke anak-anak, ke orang tua, ke ibu-ibu, masya Allah, ya sepeda motornya butut, ya, waton gelundung kata Pak Umar Khayyam itu, jeleknya nong orang-orang jelek ego nggak karu-karuan bunyinya. Tetapi karena pergaulannya yang baik, akhlaknya yang baik, grapiak kepada masyarakat, ya suka membantu apapun yang bisa dibantu. Suatu saat ketika sebuah perumahan mewah berdiri di dekat kampungnya, pihak pengembang bermusyawarah dengan tokoh-tokoh masyarakat karena di tengah-tengah perumahan itu dibangun sebuah masjid, di samping masjid dibuat sebuah rumah gratis untuk marbotnya, maka bermusyawarah siapa yang akan dijadikan marbot di situ. Ternyata secara aklamasi para tokoh masyarakat, warga kampung menunjuk Mas Guru Ngaji ini. Saya ditempatkan di situ, azan, ngimami, ngajarin ngaji anak-anak, ya, membimbing taklim ibu-ibu, masya Allah, itu yang dikerjakan sehari-hari. Sampai satu hari masjid ada kegiatan yang memerlukan mobil, maka dia terpaksa meminjam mobil milik salah seorang penghuni perumahan tersebut. Nah ternyata dipinjam sekali yang punya mobil ketagihan. Mas Ustadz, Bu, kapan mobil saya dipakai lagi untuk kegiatan? Lalu habis dipakai Mas Ustadz itu, wah masya Allah, wanginya nyenengke, harum, dan makin nyaman aja kayaknya mobilnya itu. Ayo Mas Ustadz, kapan dipakai lagi mobil kami, biar kami juga dapat pahalanya. Tetangganya protes, Mas Ustadz, jangan mobilnya beliau terus, gantian mobil saya kapan? Sebelahnya lagi protes, dijadwal Mas Ustadz, Bapak itu mobil untuk kegiatan hari Senin, ini hari Selasa, saya hari Rebo ya, ini Bapak ini
juga pengen ikut itu mobil untuk hari Kamis. Jadi akhirnya teman saya ini tiap hari ganti mobil, ya, Masya Allah, kemana-mana naik mobil setiap hari selalu berbeda-beda dan mereknya merek-merek bagus semuanya, gitu ya. Nah, dan pemilik mobil di perumahan tersebut, ya, itu kalau pergi ke kantor itu tidak pakai mobil, mereka naik sepeda sesuai anjuran dokter, gitu ya. Ya, namanya Allah membagi-bagi rezeki itu luar biasa. Ini penting. Di dalam pembagian Allah itu kita ridha, lalu di luar itu kita bekerja itu etkon. Etkon itu ditekuni betul-betul dengan keahlian, ya. Kemudian ihsan, kalau perlu dilakukan melampaui apa yang diharapkan oleh orang yang menikmati hasil pekerjaan kita, dan kalau kemudian kita ikhlas karena Allah, bukan karena gaji, bukan karena bos, bukan karena supervisor, mandor, bukan karena sekedar untuk memenuhi job description ataupun SOP dari perusahaan, tetapi betul-betul karena Allah, ikhlas. Maka kalau ikhlas itu balasannya tidak terhingga di sisi Allah. Katakanlah begini, ada seorang tukang sapu sapunya nyapu itu cuman srek UMR, dapatnya UMR. Tapi kalau orang nyapu, ya, petugas nyapu, kemudian ketika dia menyapu, dia mengatakan, ya Allah, saya meniatkan ini mudah-mudahan menjadi kebersihan bagian dari keimanan. Ya Allah, ini saya nyapu supaya kalau tempat ini bersih, maka orang akan bertasbih memujimu. Ya Allah, tempat ini indah sekali. Gitu ya. Saya bersihkan tempat ini supaya orang juga terlatih untuk hidup bersih, supaya tidak membuang sampah sembarangan. Ini saya bersihkan, saya sapu supaya tidak ada yang kesandung, tidak ada yang kepleset. Ya Allah, ini semuanya lakukan karenamu. Ya, yang seperti ini nggak ada pemerintah daerah yang sanggup membayar gajinya tukang sapu yang hatinya itu niatnya seperti ini. Nah, tadi saya memberikan gambaran, katakanlah kalau kita bekerjanya dengan ikhlas, ya, ikhlas itu tak terhingga, tapi katakanlah begini, kita layak sebenarnya dengan apa yang kita kerjakan itu dibayar 1 miliar per bulan. Nah, kalau kita cuma mengambil 10 juta per bulan, berarti kita sedang menabung 990 juta kebaikan dari sisi Allah. Yang itu pasti Allah yang akan bayar. Ya, Allah yang bayar itu bentuknya macam-macam. Dikasih istri solihah, dikasih suami yang soleh, dikasih anak-anak yang solihin dan solihat, dikasih tetangga yang solihun, dikasih ketentraman, dikasih ketenangan, dikasih, ya, kesehatan, ya, dikasih peluang-peluang untuk beramal soleh, kekuatan untuk beribadah, ya, untuk bahagia bersama keluarga, seterusnya. Itu pasti dibayar oleh Allah. Sebaliknya ada orang bekerja hanya dengan kelayakan dibayar 500.000, lah kok bawa pulang gaji 20 juta per bulan, nah berarti dia sedang menabung 19.500.000 keburukan dari sisi Allah. Ya, juga akan dibayar, gitu ya. Nah, gimana datang ke kantor jam 8 sampai jam 10 ngopi sambil baca koran, jam 10 sampai jam 12, gitu ya. Itu gosip dengan rekan sekerja sambil otak-atik hobinya, ya, jam 12 sampai jam 2 keluar makan siang, jam 2 sampai jam 4 ya sibuk depan komputer main soliter, ya, subhanallah. Lalu kemudian menerima gaji sepenuhnya, dan dia pulang dengan gaji buta. Ya, pasti akan ada yang harus dibayar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama ridho kepada segenap ketentuan Allah. Kedua, ridholah kepada pembagian Allah. Yes, pembagian Allah itu nikmat. Tetapi dalam soal pekerjaan itu bukan konsep ridho, tapi konsep ikhlas. Ikhlas itu artinya betul-betul dikerjakan karena Allah. Kalau dikerjakan karena bos saja kita bersemangat, apalagi dikerjakan karena Allah. Kalau dikerjakan karena gaji saja kita semangat, apalagi dikerjakan karena Allah. Jadi ketika kita yakin bahwa rezeki kita sudah ditetapkan Allah, maka kita tidak lagi meniatkan bekerja untuk rezeki. Lebih tinggi dari itu, bekerja itu untuk ibadah. Bekerja itu untuk yang belum dijamin oleh Allah, yaitu surga. Jadi kita bekerja untuk surga. Yang dunia sudah dijamin sama Allah. Loh, Mas, penjenengan bekerja untuk apa? Bekerja untuk surga. Loh, katanya untuk kebutuhan sehari keluarga, rezeki gimana? Rezeki sudah dijamin sama Gusti Allah. Cuman saya bekerja. Bekerjanya untuk apa? Bekerjanya untuk surga. Bahwa dapat gaji, manfaat, alhamdulillah, itu bagian dari
kabar gembira yang diberikan Allah Subhanahu wa taala di kehidupan kita. Ini bahagianya itu di sini. Jadi kita bahagia karena ridho kepada ketentuan Allah, kita menjadi insan yang paling kaya karena kita ridho kepada pembagiannya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dalam yang sekecil-kecilnya sampai yang sebesar-besarnya, kalau kita mau merenung tentang pembagiannya Allah, pasti kita akan merasakan kaya raya luar biasa. Ada seorang ulama itu makan roti lauknya garam sama minyak. Lalu beliau mengatakan, roti dari gandum yang ditanam di Khurasan bertemu dengan garam yang didatangkan dari laut di Syam, ditambah dengan minyak zaitun yang didatangkan dari Turki, gitu ya. Maka aku adalah orang yang paling kaya. Jadi di piringku ada roti, ada garam, ada minyak, dan itu berasal dari seluruh dunia. Nah, apalagi kita ya, nasi sambal kecap kerupuk, nasinya beras dari Vietnam, itu jauh sekali, kita nggak pernah tahu siapa yang nanam, siapa yang memanen, siapa yang menjemur, siapa yang giling, siapa yang menaikkan ke truk, siapa yang bawa dari truk ke pelabuhan, ya, kemudian dinaikkan kapal sampai ke Jakarta, turun di pelabuhan, siapa yang terima komisi impornya, siapa yang kemudian mendistribusikannya lewat berapa tangan, gitu ya, sampai kemudian sampai kepada kita semua, itu nasi yang ada di piring kita, ya, berasnya nun jauh dari Vietnam, baru berasnya. Gimana kecapnya? Kecapnya itu dari kedelai impor, impornya dari Amerika, menyeberangi Samudra Pasifik berbulan-bulan. Itu kedelai hanya untuk menjadi kecap, untuk memberikan rasa nikmat kepada makanan kita. Belum lagi garamnya impor dari Australia, belum lagi kerupuknya. Ya. Kerupuknya buatan Tasikmalaya, tetapi tepungnya impor dari Cina juga, gitu ya. Jadi ternyata di piring kita itu menyatu Vietnam, Cina, Australia, Amerika. Ya, yang lokal itu cabai. Ya. Cabainya ditanam mungkin di Malang, atau cabainya ditanam di Blitar, gitu. Masya Allah, yang kemudian sampai kepada kita. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ridho kepada pembagian Allah ini satu kebahagiaan yang luar biasa bagi kita. Karena dengan ridho pada pembagian Allah, ya semuanya tampak betul-betul ini karunia Allah, bukan ikhtiar kita. Ikhtiar kita itu betul-betul ibadah untuk Allah. Sementara rezeki betul-betul jaminannya Allah Subhanahu wa taala. Dan bahagia kita setelah ridho, ya, ini konsep pertama adalah ridho. Ridho itu dalam apapun yang datang dari Allah, ya kita ridho. Itu membahagiakan. Dengan begitu kita bisa meniatkan segala amal kita untuk Allah. Itulah yang disebut sebagai ikhlas. Orang itu bahagia karena ikhlasnya. Karena dia tidak meletakkan kebahagiaannya pada penghargaannya manusia. Dia tidak peduli dipuji ataukah dicaci manusia. Dia tidak peduli apakah dilihat ataukah tidak oleh manusia. Dia tidak peduli apakah dia dianggap atau tidak oleh manusia. Tapi dia sangat peduli bahwa semua yang dia lakukan itu dia kerjakan karena Allah, dan kemudian dia berharap Allah melihatnya. Dia berharap Allah mencatat amalnya. Dia berharap Allah memberikan balasannya. Dia berharap Allah ridho kepadanya dan tersenyum kepadanya kelak ketika memberikan buku catatan amal itu untuk dia. Inilah karena sumber kebahagiaan itu imannya kita kepada Allah. Sumber kebahagiaan itu yakinnya kita kepada Allah. Sumber kebahagiaan itu siqahnya, percayanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin, ya. Nanti ridho terkait apa yang sudah terjadi, kemudian dengan keimanan itu kita optimis tentang apa yang akan terjadi, mengikhlaskan semua yang kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala, bahwa di dalam menghadapi yang ada di keseharian kita, kata Nabi SAW, ajaban li amril mu'min kana kullu amrihi khair. Menakjubkan urusan orang beriman karena semua urusannya kebaikan. Di mana urusan kebaikan itu? Karena ini cuma terjadi pada orang mukmin, yaitu ketika dia mendapatkan nikmat, ya, dia bersyukur kepada Allah. Ketika dia mendapatkan musibah, dia bersabar. Nikmat yang disyukuri itu kebaikan. Di mana kebaikan dari nikmat yang disyukuri? La in syakartum la azidannakum. Kalau engkau mensyukuri nikmat,
maka ditambah nikmatnya. Ini kan makin membahagiakan. Jadi kalau ada kebahagiaan disyukuri, maka dia makin membahagiakan. Ridho membuat kita paling bahagia, syukur membuat bahagia itu berlipat-lipat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Minuman ya air putih, bismillahirrahmanirrahim. Kalau disyukuri karena Allah Subhanahu wa taala, ditafakuri bahwa untuk memberi minum kepada kita Allah telah memerintahkan matahari bersinar, memerintahkan lautan memanas, kemudian uap naik ke angkasa, di atmosfer kemudian terjadi kondensasi, uap itu menjadi awan, awan ditiup oleh Allah dengan angin, ya sampai kemudian dia sampai ke pegunungan-pegunungan, berbeda tekanan udara, berbeda suhu, akhirnya turun sebagai hujan, hujan turun dari rintik menjadi deras, gitu ya, sampai kena ke daun-daun, dahan-dahan, ranting-ranting, pohon dan kebun basah semua, gitu ya, netes-netes ke bawah, masuk ke pori-pori tanah, masuk ke dalam celah-celah bebatuan, berkumpul lagi air-air itu menjadi mata air yang memancar. Begitu sudah jadi mata air memancar keluar, dimasukkan ke dalam botol, ya kita nggak tahu ya perusahaan mana yang masukin ke dalam botol, tapi setelah masuk ke dalam botol entah lewat berapa tangan, entah telah memberi keuntungan kepada berapa perusahaan, kepada berapa pihak, akhirnya dia sampai kepada kita untuk kita minum. Tabaraka Rahman. In syakartum la azidannakum. Karena kalau disyukuri, nikmatnya bertambah, kebahagiaannya bertambah. Adapun sabar. Sabar itu baik baginya. Karena wabasyir sabirin. Ayat tentang musibah saja diakhiri oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kata-kata dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi ternyata bahkan di dalam kehidupan ini musibah pun ditujukan Allah untuk memberi kabar gembira. Kabar gembiranya kepada orang yang sabar apa? Orang yang alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yang ketika kemudian dia ditimpa musibah dia merasakan keinsyafan bahwa dia milik Allah, bahwa kepada Allah dia akan kembali. Kabar gembira itu yang pertama adalah bahwa wallahu yuhibbus sabirin. Allah cinta kepada orang yang sabar. Makin membahagiakan sebenarnya kesabaran itu karena dicintai. Kita itu ada orang bilang I love you kepada kita, kita senang. Apalagi kalau yang bilang begitu adalah Allah. Yang kedua, innallaha ma'as sabirin. Kalau ada orang mengatakan kepada kita, aku akan selalu bersamamu, aku akan selalu mendampingimu, kita senang. Apalagi kalau yang mengatakan begini adalah Allah, innallaha ma'as sabirin. Kita mendapatkan bayaran yang tak terhingga dibandingkan pekerjaan kita, kita senang. Dan itulah orang yang sabar yang kemudian Allah mengatakan wa innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Maka orang yang sabar itu pahalanya disempurnakan oleh Allah. Bighairi hisab, tanpa batas. Bighairi hisab, tanpa hitungan. Bighairi hisab, luar biasa orang yang sabar. Sebagaimana orang yang puasa, sebagaimana orang yang memaafkan. Semuanya adalah kesabaran. Dan semuanya adalah ada jaminan di sisi Allah diberikan pahala yang tidak terbatas. Pahala yang tidak ada hitungannya. Sangat tinggi, sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah cinta orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang yang sabar. Wa innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar pahalanya disempurnakan tanpa batas. Bahkan malaikat akan menyambut secara khusus. Salamun alaikum bima sabartum. Salam sejahtera atas kalian disebabkan kalian telah bersabar. Dan orang yang sabar itu ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Kata Allah, mereka orang-orang yang mendapatkan salawat, jaminan kebaikan dari sisi Allah dan kasih sayang Allah, dan barangkali mereka adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah, senantiasa mendapatkan petunjuk dari Allah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah kebahagiaan kita. Bahagia karena ridha, bahagia karena ikhlas, bahagia karena iman, dan bentuknya adalah bahagia karena syukur, dan bahagia karena sabar. Dari atas semua itu, kita melatih kebahagiaan kita, bahagia karena ketaatan. Itulah tanda iman. Siapa yang amal saleh, ketaatan, membuatnya gembira, membuatnya bahagia, maka dia orang beriman. Siapa yang dia sedihnya itu, karena dosa, karena kemaksiatan yang dilakukan, dia beriman. Maka hakikat kehidupan kita simple. Kalau kita bisa berbahagia karena ketaatan. Kalau
Kita sholat, lalu sholat itu membawakan kebahagiaan. Karena kita sudah berbincang-bincang bersama Allah, sudah curhat kepada Allah, sudah menyampaikan keluh kesah kepada Allah yang zat yang maha mendengar, maha mengetahui, maha kuasa, maha berkehendak, dan maha menolong hamba-hambanya. Kita berpuasa, maka puasa itu menjadi kebahagiaan kita. Bahagia ketika berbuka, dengan doa-doa yang mustajabah. Bahagia ketika kalau Allah memberikan balasannya yang tak terhingga. Balasannya yang berupa kejutan-kejutan bagi kita. Kita bersedekah, maka sedekah itu membahagiakan kita. Bukan kita berbahagia karena kita merasa lebih dibandingkan orang yang kita bantu, tapi kita bahagia karena Allah masih berkenan menjadikan kita alatnya untuk membantu sesama. Allah masih berkenan menjadikan kita sarananya untuk memberikan kebaikan kepada orang lain. Itu yang sangat membahagiakan kita. Jadi inilah iman, kita bahagia karena amal-amal saleh kita. Ini yang harus kita latih. Jangan sampai kita berbahagia hanya karena benda-benda, kita bahagia hanya karena dunia-dunia, kita bahagia bukan hanya karena pangkat-pangkat, karena kedudukan, karena kemasyhuran, karena perolehan, karena pertambahan kekayaan misalnya. Bukan. Itu juga boleh membahagiakan dengan kesyukuran tentu saja, tetapi lebih dari itu kita harus bahagia karena dengan segala yang dikaruniakan Allah kepada kita lalu bisa melakukan kebaikan. Kita lalu bisa memberikan kemanfaatan. Kita lalu bisa menjadikan dia sebagai wasilah untuk meraih keridhaan Allah di dunia dan di akhirat. Itu kebahagiaan kita. Dan mari sedih bukan cuma karena kehilangan dunia, kehilangan harta, kehilangan segala sesuatu yang sifatnya remeh-temeh. Tetapi kita sedih ketika kehilangan peluang amal saleh. Kita sedih karena melakukan pelanggaran terhadap apa-apa yang dilarang oleh Allah. Kita sedih karena kita melakukan kemaksiatan. Menyia-nyiakan nikmat hidup, menyia-nyiakan nikmat nafas, menyia-nyiakan nikmat peredaran darah, menyia-nyiakan nikmat dunia untuk tidak menggunakannya di dalam kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan karena Allah. Inilah kebahagiaannya orang beriman. Bahagia yang sederhana, tidak akan dibatasi oleh berapa banyaknya harta. Karena bahagia kita disebabkan oleh iman. Bahagia kita dengan ridho pada segala ketentuan Allah. Dengan ridho kepada segala pembagian Allah. Dengan mengikhlaskan semua perbuatan kita bukan untuk manusia, tetapi betul-betul untuk Allah. Yang kita rasakan kasih sayangnya. Dengan syukur dan sabar kita karena iman. Dengan ketaatan-ketaatan kita yang membahagiakan, yang menyenangkan. Dan kita hanya bersedih karena kemaksiatan-kemaksiatan. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.